Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam acara program Obat Tidur dari Gereja GB Rawaindah. Kami percaya Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, kita merindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara pemirsa yang sedang menyaksikan pada kami saat ini, kita naikkan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Allah kita, hidup kita ini sangat berharga di hadapannya. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan namamu Tuhan. Tuhan berperkara di atas pujian kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Amin Bapak. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Yesus Tuhan ajaib. Kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Kami memuji,
yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang aman Bapa. Haleluya Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Sekali lagi mari Bapak Ibu kita katakan pujian ini. Kau Allah yang besar, yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau layak. Hanya Kau yang layak diagungkan. Oh, haleluya Tuhan. Yesus kami tinggikan, Yesus kami muliakan, Yesus kami sembah. Yesus mulialah namamu, Raja semesta alam, pencipta khalik langit dan bumi. Kami memuji, kami tinggikan namamu ya Allah, mulialah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus lawatan Allah terjadi. Roh Kudus Tuhan menawan kami. Kami meninggikan namamu ya Allah kami. Yesus Allah yang maha besar, kami tinggikan namamu. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, amin, ajaib dan mulia. Allah kami ajaib, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau layak, hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau layak diagungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau layak, hanya Kau yang layak diagungkan. Benar Bapa yang baik, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Hanya Kau layak yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Allah yang kami sembah saat ini adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang punya kuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami sangat bersyukur jika kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena pertolongan dan anugerah kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kami umat-Mu akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam memperkatakan firman ini. Ketika firman Tuhan diberitakan, ada kuasa Allah bekerja atas hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berotoritaslah Tuhan
dan atas pimpinan Tuhan, kebenaran firman-Mu siap diberitakan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara pemirsa yang menyaksikan program Obat Tidur dari Gereja GB Rawa Indah. Saya percaya Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu mengalami sukacita yang luar biasa dengan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita akan diberkati oleh satu kebenaran firman Tuhan dengan tema akibat orang yang tidak tertib hidupnya. Tema firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang akibat orang yang tidak tertib hidupnya. Saudara boleh buka Alkitabnya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Saya akan baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Di ayat yang ke-11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu, sekali lagi ayat ini saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Di ayat yang ke-11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akibat orang yang tidak tertib hidupnya. Sebenarnya apa latar belakang ayat ini? Di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Apa latar belakangnya Bapak Ibu? Latar belakang dari ayat ini berbicara tentang gambaran jemaat dalam surat 2 Tesalonika ini dianggap berbeda dengan gambaran jemaat dalam surat yang pertama. Pada surat yang kedua Tesalonika, Paulus berhadapan dengan para bidah atau pengajar palsu yang menyampaikan tentang kedatangan hari Tuhan telah tiba. Ini membuat jemaat kebingungan mendengar pemberitaan itu. Melihat keadaan demikian, Paulus bermaksud menanggapi hal itu. Melalui surat ini diharapkan jemaat tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan sehari seperti biasanya, sambil tetap melaksanakan kewajibannya sebagai orang Kristen. Dalam jemaat juga berkembang ajaran yang tidak memperdulikan tubuh, karena dianggap diri sempurna dalam roh. Ajaran demikian membuat jemaat kemudian lebih senang dengan cara hidup yang malas-malasan dan tidak kurang memperhatikan ketertiban dalam hidupnya. Ini latar belakang ayat ini Bapak Ibu Saudara. Di kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18. Ya, karena ada ajaran palsu tentang hari Tuhan yang akan datang. Jadi mereka bingung mau mendengar siapa. Karena ajaran palsu itu berbicara tentang mereka sudah disempurnakan di dalam roh. Dan saat itu jemaat di Tesalonika ada alasan bermalas-malasan, bahkan hidup tidak tertib. Bapak Ibu Saudara, apa ciri-ciri hidup orang yang tidak tertib? Ciri-ciri hidup orang yang tidak tertib dalam hidupnya adalah jelas dimulai dari ayat 10 sampai 12 tadi. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Ada dua hal ciri-ciri orang yang tidak tertib hidupnya itu. Yang pertama, dia tidak mau bekerja alias malas. Saya mau katakan orang malas itu adalah orang yang tidak tertib hidupnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi ada dua hal yang membuat orang hidupnya tidak tertib. Yang pertama tadi, hidupnya malas. Yang kedua, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang yang tidak mau bekerja alias malas, di ayat yang ke-10 katakan tadi, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kata kasarnya orang malas itu jangan makan.
Biasanya orang malas sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya. Orang malas biasanya identiknya sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita saat ini, bekerja tanpa doa itu juga sia-sia Bapak Ibu. Berdoa tanpa bekerja juga itu sia-sia. Yang tidak sia-sia itu adalah berdoa dibarengi dengan bekerja. Saudara, bekerja tanpa doa itu sia-sia, dan biasanya orang bekerja tanpa doa itu adalah biasanya sombong ke atas karena merasa mampu tanpa Tuhan. Ya. Dan yang kedua, orang berdoa juga tanpa bekerja itu sombong ke bawah. Itu juga sia-sia Bapak Ibu. Tapi yang baik dan yang benar itu adalah sebagai orang beriman atau percaya, kita harus berdoa sambil bekerja. Itu yang dikatakan dengan ora et labora. Bapak Ibu, jangan malas. Orang yang tidak tertib hidupnya itu adalah malas. Kemudian suka dengan hal-hal yang tidak berguna. Lalu pertanyaannya sekarang ini, hal apa saja yang tidak berguna, yang tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu? Hal-hal apa saja yang tidak berguna? Yang pertama Bapak Ibu, sibuk kerja tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sibuk dia bekerja, tapi pekerjaannya tidak menghasilkan apa-apa. Karena kenapa? Tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ini yang saya katakan tadi, bekerja tanpa doa itu tidak ada hasilnya Bapak Ibu. Kalaupun dia berhasil, dia jatuhnya akan sombong. Orang bekerja tanpa doa. Kemudian hal-hal apa saja yang tidak berguna? Stres. Karena hal-hal yang belum terjadi di dalam hidupnya. Ya, selalu stres dia. Karena sesuatu yang belum terjadi dalam hidupnya, belum pasti terjadi. Jadi Bapak Ibu sebagai orang percaya, hidup ini harus terus berpengharapan kepada Tuhan. Tak boleh stres. Orang percaya tidak ada kamus galau Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sebagai orang percaya masih galau-galau, dipertanyakan kepercayaannya. Anda percaya sama siapa? Ya, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap semangat kalaupun ada masalah. Ya, masalah tidak lebih besar daripada Tuhan kita, tapi Tuhan kita yang kita sembah saat malam hari ini adalah Allah yang sangat besar di atas masalah saya dan saudara. Bapak Ibu, yang ketiga, hal-hal apa saja yang tidak berguna? Sibuk menghakimi orang, menilai hidup orang. Sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Bapak Ibu, itu adalah hal-hal yang tidak berguna. Kemudian sibuk main game online pada saat bekerja. Bapak Ibu, game online saat ini mewabah, bukan hanya di kalangan anak remaja atau anak-anak kecil, tapi di kalangan orang dewasa. Orang dewasa pada saat kerja, di jam kerja disempatkannya main game. Saya mau katakan itu adalah gambaran orang malas, orang yang tidak tertib hidupnya. Kemudian hal-hal apa saja yang tidak berguna itu? Hidup hura-hura. Ya. Hidup hura-hura, pergaulan bebas. Ini bagi anak remaja. Alkoholisme atau mabuk-mabukan dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan malam hari ini di kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12 tadi mengatakan bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Yang pertama tadi, dia malas, tidak mau bekerja. Yang kedua, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang percaya harus melakukan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, yang membawa berkat. Ya, saya perkatakan itu. Ya. Dan Bapak Ibu yang di rumah bisa mengatakan amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu apa akibat dari orang yang malas menurut firman Tuhan? Apa akibat dari orang yang malas menurut firman Tuhan? Jelas Amsal 6 ayat 9 sampai 11 mengatakan. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Di ayat yang ke-10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Di ayat yang ke-11. Upah dari kemalasan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak tertib hidupnya malas, dan ciri-ciri pemalas di Amsal 6 ayat 9 sampai 11 jelas katakan, orang pemalas itu suka berbaring, suka tidur, suka melipat tangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, berdoa tanpa bekerja juga nggak ada artinya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang benar itu adalah
berdoa plus bekerja, melibatkan Tuhan di dalamnya. Saya percaya orang percaya ketika dia bekerja akan mengandalkan Tuhan dan pekerjaannya akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teladan yang luar biasa dari Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya ketika mereka melayani di jemaat di Tesalonika, ya. Hal yang luar biasa Bapak Ibu bisa baca bersama-sama dengan saya. Ini teladan yang diberikan oleh Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya, yaitu ada Silvanus dan Timotius. Ya, apa teladan yang mereka berikan sebagai pelayan Tuhan? Di ayat 7 sampai ayat yang ke-9, ini teladan yang luar biasa Bapak Ibu. Ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kemudian yang ayat ke-8, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Di ayat ke-9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Bapak Ibu Saudara, teladan dari ayat ini yang harus saya dan saudara lakukan, ya, sebagai orang percaya, ya. Melalui ayat ini kita diingatkan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang yang tertib hidupnya. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 tadi, kita bekerja tidak lalai bekerja, dan harus menjadi teladan dimanapun kita bekerja, baik di perusahaan, baik dimanapun. Saudara harus tetap menjadi teladan dan tidak lalai dalam bekerja. Kemudian tidak makan roti dengan percuma katanya tadi, alias jangan suka dengan gratisan terus, ya. Jangan suka orang percaya yang maunya gratis saja. Kemudian yang ketiga, harus menjadi pekerja keras Bapak Ibu, ya. Harus menjadi pekerja keras yang melibatkan Tuhan di dalamnya, melibatkan hikmat Tuhan, melibatkan Roh Kudus Tuhan. Saya percaya ketika itu kita lakukan, kita akan diberkati Tuhan. Kemudian saudara dan saya tidak menjadi beban. Bapak Ibu, dimanapun kita bekerja, kita menjadi contoh dan teladan yang baik, bukan menjadi beban, bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi kesaksian yang hidup. Sehingga lewat hidup saya dan saudara sebagai orang beriman, sebagai orang tertib hidupnya, nama Tuhan ditinggikan. Melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita mendapatkan pelajaran hidup. Hidup kita sebagai orang-orang percaya harus tertib. Orang tertib tidak malas, tidak suka dengan hal-hal yang tidak berguna, ya. Tetapi Bapak Ibu, dia suka dengan hal-hal yang berguna, ya. Melalui firman Tuhan malam hari ini juga kita diingatkan, yang pertama, jangan mempekerjakan orang malas, ya. Jangan mempekerjakan orang malas, karena orang malas, yang namanya malas tidak akan pernah berhasil Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak tertib, dia tidak akan membangun apa-apa di dalam hidupnya. Orang yang tidak tertib itu tidak mempunyai tujuan hidup, ya. Rick Warren dalam bukunya The Drive and First Life, hidup itu digerakkan oleh tujuan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau kita sebagai orang percaya, hidup kita pusatkan kepada Kristus Yesus, dan selagi hidup di dunia ini bekerja untuk Tuhan dan melakukan yang terbaik dan melakukan hal yang membawa berkat bagi banyak orang lain, terutama dalam pekerjaan tangan Tuhan. Kita perlu komitmen, kita perlu tanggung jawab, mampu memimpin diri sendiri. Dan yang ketiga Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini tentang orang yang tertib itu, fokus dengan Tuhan sambil bekerja, fokus pada pekerjaan masing-masing. Jangan sibuk menilai hidup orang lain, lalu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, ya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita jangan hidup malah menjadi beban juga bagi orang lain, tapi kita menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Kemudian yang keempat, jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu, jika saudara dipercayakan kerja di perusahaan, terutama kaum bapak-bapak mungkin, ya, karena saya melihat, ya, sekarang ini bapak-bapak suka dengan yang namanya skater, itu judi online, ya.
Di dalam bekerja tidak ada waktu bekerja pun disempatkan untuk main itu. Saya mau katakan itu adalah gambaran orang yang tidak tertib hidupnya. Ya. Sebagai orang percaya harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, ternyata ada akibat orang yang tidak tertib hidupnya. Ya. Tapi saya percaya setiap pemirsa yang menyaksikan kami saat malam hari ini adalah orang-orang yang tertib dalam hidupnya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini. Dan saya percaya kami para hamba-hamba Tuhan di tempat ini siap mendoakan saudara. Jika saudara ingin didoakan, silahkan menghubungi nomor WA yang sudah tertera di poster kami. Bahkan saudara juga boleh menulis di kolom komentar topik doa yang akan kami doakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib itu sanggup memulihkan bahkan memberkati hidup saya dan saudara. Amin. Akan firman Tuhan kita naikkan pujian yang tadi, hidupku berharga bagi Allah. Di akhir pujian saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Harga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibkan tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang lakunya takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapak, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dan Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara dengan kami sampai detik ini. Dan kami percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa secara khusus dari kebenaran firman Tuhan. Intinya bahwa saat ini perlu kita tahu adalah orait labora, bekerja sambil berdoa. Marilah kita memakai waktu seefisien mungkin. Kita tahu saudaraku bahwa tanda-tanda zaman telah menunjukkan, jam telah menunjukkan bahwa Yesus segera datang. Oleh karena itu persiapkanlah dirimu menjadi mempelainya. Manakala dia datang bersama dengan bala tentara surga di awang-awang. Kita akan berpesta di udara dan kelak kita juga akan masuk dalam satu kota tanpa malam, yaitu Yerusalem baru. Haleluya, haleluya. Baik, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Yang pertama kepada Ibu Saurlina Manik, terima kasih atas kebersamaan Ibu bersama dengan kami. Demikian juga yaitu Ibu Herlina Boru Samosir, terima kasih atas kebersamaannya. Bahkan juga Bapak Poli Min, terima kasih Bapak. Terlebih juga yang memberikan bintang-bintang selalu bagi kami. Kami sangat berterima kasih karena Bapak juga mendukung pelayanan ini. Baik, saat ini juga saya akan menyapa juga kemudian Ibu Ruth, terima kasih Ruth Siahan, Ibu Rustani, Alfonso, Elizabeth Wati Siahan, terima kasih Bu, Bapak Suandi Lubis, Bapak Merdaud Sidabogil, Ibu Reli, dan juga Bapak Domingus, Bapak Suarto, Safitri Si Majuntak, terima kasih, Yanti Marison, demikian juga Prita Esterlin dan juga Rahel dan Mama Dion, James Aritonang, terima kasih Pak, dan juga Boru Sasada Apriani Purba, Ibu Sona Boru Putar, dan juga sekalian Ibu Neti Elisawati Sitorus. Terima kasih. Saya percaya bahwa jeripayah kita semua tidak akan sia-sia dan kita akan menerima upah kita masing-masing.
Oleh karena itu saya akan berdoa langsung kepada nama-nama di kertas ini yang sudah kami sebutkan tadi, dan tanpa menyebut lagi nama Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa. Kami akan berdoa secara umum, dan manakala ada ya persoalan Bapak Ibu Saudara yang cukup akut, boleh mengirimkan di WA kami nanti, di mana juga Bapak Ibu Saudara boleh nanti habis ini melihat di beranda kami, karena nama WA kami ada di sana. Ya, WA kami ada di sana. Dan juga mungkin juga saat ini saya menyapa buat Ani Priska Putra-Putra sebelum kita berdoa. Arni Priska Putra-Putra, terima kasih atas bergabungnya bersama dengan kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini buat orang-orang yang menonton Bapak, serus untuk Ibu Sorlina Manik, Tuhan Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Berkati Tuhan Ibu Herlina semua usahanya, Tuhan Engkau berkati. Berkati Bapak Pulimin Minia, Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah Engkau Bapak. Hamba berdoa Engkau berkati semua mereka ya Tuhan yang mengikuti program ini, bahkan juga Ibu Neti ya Tuhan, Buristorus Engkau tolong, Engkau campur tangan. Erni Priska Putra-Putra Bapak, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Tanpa saya sebutkan lagi nama-nama mereka ya Tuhan, nama-nama yang telah saya sambut tadi ya Pak Surgawi, kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Manakala ada di antara mereka yang merindukan permata hati seorang anak, mungkin sudah lama menikah Tuhan, belum ada anak, Tuhan berikan Bapak, kiranya Tuhan Engkau menjamah kandungannya, bukalah kandungannya. Kalau di dalam Alkitab ada ya Tuhan Yesus orang-orang yang mandul, lalu Engkau buka kandungannya, biarlah kiranya hal itu terjadi. Bapak, kiranya Engkau memulihkan ekonomi anak-anakmu semuanya Tuhan. Saya berdoa, bukankah Engkau ya Tuhan adalah Jehovah Jireh yang menyediakan, bukankah Engkau adalah Jehovah Rafa, adalah Allah yang menyembuhkan. Oleh karena itu Engkau sembuhkan segala jenis penyakit Bapak yang menginap dalam tubuh mereka. Dan kapan saja video ini ya Tuhan dibuka orang-orang, kiranya Tuhan tetap berlaku kuasa Allah. Bukankah bahwa kuasa Allah adalah kuasa yang luar biasa, yang tidak bisa dipikiri oleh dengan akal atau rasio. Saya berdoa Tuhan Yesus, kiranya berkat melimpah-limpah menjadi bagian kami Bapak. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mati di bukit Golgota, Engkau telah mencurahkan darah-Mu, Engkau juga sedang menyediakan rumah bagi kami di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, biarlah kiranya iman kami semakin bertumbuh. Terus kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau jagai mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau jagai anak-anak kami dari pengaruh narkoba ya Tuhan, bahkan juga kenakalan remaja. Engkau jauhkan anak-anak kami daripada hal itu Bapak Surgawi. Kami berdoa untuk orang tua kami semua yang masih hidup, Tuhan kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati mereka Bapak. Berkati kami untuk bisa kami juga ya Tuhan yang menghormati orang tua, memberi sesuatu kepada orang tua. Terima kasih, berkatilah kami, kota kami di mana kami berada. Berkatilah Tuhan provinsi di mana kami berada. Berkatilah Tuhan Indonesia, NKRI. Biarlah kiranya harga mati bagi kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Bapak, kalau ada di antara mereka yang sulit tidur oleh karena persoalan hidup, saya berdoa Engkau senantiasa Tuhan menjamah saraf-saraf mereka. Bukankah ya Tuhan kebenaran firman Tuhan malam hari ini adalah merupakan obat bagi kami, sebagaimana program kami adalah program obat tidur. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Bapak, Engkau semakin tambahkan ya Tuhan pengikut program obat tidur ini Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan kami tak berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan pelankan sedikit ngomong ya, karena ada yang memesankan jangan terlalu cepat. Terima kasih karena Bapak Ibu telah setia mengikuti program ini, dan kita telah diberkati oleh Tuhan tadi. Kembali kami memohon kepada kita semua supaya mau membagikan di beranda FB Saudara, IG, di cerita, di grup medsos lainnya. Dan kita tahu kalau Bapak Ibu Saudara membagikannya, maka sahabatmu, keluargamu ketika menonton akan juga diberkati. Bagaimana Bapak Ibu Saudara diberkati seperti malam hari ini. Dan hal yang kedua yang kami mohon, kiranya kembali kita besok di jam yang sama pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Kembali kita tayang, dan kiranya Bapak Ibu mau mengikutinya dalam acara nanti. Dan saat ini juga kami sampaikan salam dari Gereja GBI Rawa Indah Kota Batam. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara boleh tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah, karena sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentu sekali bahwa jiwa kita, hati kita telah disegarkan dan telah bersuka dan telah memiliki mata yang bercahaya. Dan
kami katakan shalom, salam sukses, puji Tuhan, sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Haleluya, haleluya.